Jangan lupa Ustadz Asep official channel. Nah, itu tetap subscribe. Assalamualaikum Pak Sujai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, saya dengar-dengar Bapak dari Matraman atau dari Mataram. Oh, Mataram. Matraman. Mataram, Nusa Tenggara Barat ya? Tenggara Barat. Nah, ini saya dapat informasi Bapak kesini itu menghadiri acara Ustadz Danu, katanya bener naik motor Pak. Bawa mobil sekarang. Kalau dulu kalau ada acara di Jogja sering bawa motor. Bawa motor? Ya, yang sekarang ini bawa mobil. Oke. Sejauh itu kenapa dari Mataram naik motor dulu itu ada apa Pak? Kalau dulu ada kegiatan rutin kalau sekarang ini ada undangan untuk acara resepsi pernikahan Putri Ustadz Danu Mbak Nadita. Oke, kesannya gimana Pak dengan acara pernikahan? Alhamdulillah, bersyukur, sangat senang bisa menghadiri, bisa tahu langsung acara resepsi pernikahan Putri Ustadz. Alhamdulillah. Apa hikmah di balik itu yang Bapak bisa ambil? Sangat senang bisa melihat langsung, mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk saya ke depan untuk lebih berperilaku yang baik. Kalau Ustadz Danu kan kemarin di resepsi pernikahan putrinya itu tidak ada kotak angpau ya. Apakah Bapak juga nanti pada saat menikahkan juga akan seperti itu atau gimana Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Mengikuti jejak ya? Iya, mengikuti Ustadz yang baik. Alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa hadir di Mataram. Amin ya rabbal alamin. Iya. Sama keluarga atau sendiri Pak? Sama istri ya, sama keluarga. Mana istri? Mana ibu? Oh ibu, masya Allah ya. Istrinya ini kok laki-laki ya? Ini ibu. Berapa putra putri Pak? Nggak ada, Belum ada. Ya, Masya Allah belum ada ya. Mudah-mudahan sepulang dari sini menghadiri Allah kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kalau keseharian di Mataram apa Pak? Pedagang. Pedagang. Iya. Oh iya. Sekarang kan mau ada acara apa tuh? Motor itu ya? Motor GP ya. Motor GP ya? Iya. Berarti Bapak di sana juga udah mulai siap-siap buat jualan apa gitu ya? Kita jauh tempatnya Ustadz. Ya? Tempatnya jauh dengan tempat acara pagelaran tuh ya. Kita di kotanya kalau itu di Lombok Tengah. Oh. Di Lombok Tengah bagian selatan. Ya. Nah kalau keseharian itu jualannya apa Pak? Jualan mie ayam. Mie ayam? Mie ayam. Waduh, ini jadi lapar saya. Iya. Waduh. Jual mie ayam nggak boleh campur ayam. Nggak boleh. Takut mie habis makan ayam. Orangnya kayak kebagian mie gitu ya. Karena jadi bawa ayamnya. Oke, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman yang tidak sempat hadir di acara ngunduh mantunya Ustadz Danu. Ada kesan-kesan mungkin atau pesan-pesan Pak? Iya. Bagi rekan-rekan, sedulur-sedulur semua yang tidak bisa hadir, bisa melihat di YouTube channelnya Ustadz Asep Hidayat. Atau ke Pak Tung channel atau Hasan Bisri channel. Ini dia. Luar biasa Pak Sujai, memang mantep. Bukan dari Matraman tapi Mataram. Mataram ya. Ya. Pak, dalam sehari itu bisa berapa banyak itu Pak jualan? Tidak tentu. Ya tentu ya. Ya. Tidak tentu istilahnya dapatnya seberapa, yang penting pokoknya kita jalanin aja apa istilahnya keseharian itu. Ya alhamdulillah kalau ada rezeki kita sisihkan. Oh, masya Allah ya. Nah Pak, sejak tahun berapa kenal dengan Ustadz Danu? Insya Allah kalau tidak salah 2004.
2004 berarti sudah hampir 18 tahun. Melihat sosok Ustadz Danu di mata Bapak itu gimana Pak? Saya alhamdulillah sangat bersyukur setelah ketemu beliau. Saya banyak mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di jalan yang benar, karena saya tadinya merasa banyak yang salah, walaupun sekarang saya masih sangat harus banyak belajar dari beliau Ustadz Danu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan saya memiliki kesempatan untuk tetap belajar seperti apa yang beliau sampaikan, baik lewat media televisi maupun lewat media yang lain-lainnya, semata-mata karena Allah Ta'ala. Amin. Berarti Bapak sama Ibu ini sudah sejalan insya Allah ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah ya. Amin. Nah, Jack Mehmet ada pesan mungkin? Ya, pesan saya tadi Pak Sujai bilang keluar dari jalan yang salah. Emang dulu kemarin sering nyasar ya Pak? Belum ada Google Map. Belum ada Google Map. Ya, pada intinya semua orang itu pasti punya kesalahan. Dan apa yang kita pelajari, bahkan apa yang Pak Ustadz Danu nasihati kepada kita, bahwasanya orang yang bijak itu bukan berarti dia punya kesalahan, tapi orang yang mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahannya gitu. Dan orang yang paling baik kemuliaannya itu yaitu pertama dia akan menjadi mulia. Yang dikejar itu bukan terobsesi karena ingin terkenalnya, tetapi bagaimana bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Beralih ke guru kita. Siap. Tadi kita sudah dengar salah satu muridnya, masya Allah, datang jauh-jauh Ustadz dan sampai berinang air mata. Nah, mungkin Ustadz ingin menyampaikan kepada semua fans Ustadz Danu tentang ajaran atau ketauhidan yang selalu diajarkan. Ustadz barangkali. Ya, tauhid itu sebenarnya milik orang Islam. Cuma kalau yang sering saya amati, jarang sekali kita yang Muslim ini malah kembali ke arah tauhid itu jarang. Tauhid itu lurus hanya pada Allah, semuanya bersandar pada Allah. Kalimat tauhid salah satunya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam kalimat ini itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita kerjakan dari mulai ibadah, sholat, ibadah, hidupnya kita sampai kematian kita itu kita dasarkan pada Allah Ta'ala. Nah, yang sering saya amati itu jarang, kadang-kadang kita itu melakukan ibadah untuk dunia. Nah, ini yang sangat sering kebalik dan ini sudah menjamur. Contoh, umpamanya membaca Quran yang harusnya lillahi ta'ala, tapi membaca Quran untuk mengusir jin. Nah, itu keperluan duniawi, bukan keperluan akhirat sebenarnya, akhirat surganya. Itu tidak masuk ke tauhid, walaupun umpamanya dikerjakan boleh nggak? Monggo. Saya nggak bilang boleh, saya bilang monggo. Karena orang kan beda-beda penilaian. Kalau tauhid ya lurus, bacalah Quran karena Allah aja. Titik. Kemudian ya hanya dipergunakan untuk petunjuk kita hidup. Kemudian ada sunnah, kemudian ada hadis, kemudian kita gabung, kemudian kita kerjakan satu persatu apa yang terjadi atau apa yang akan kita kerjakan sehari-hari. Sholatnya juga banyak yang minggir-minggir. Gimana? Kelihatan sholat itu memang ditegakkan karena Allah, tetapi banyak juga orang sholat itu hanya untuk kaya. Banyak orang sholat itu biar keluarganya bahagia. Biar banyak orang sholat itu rata-rata duniawi. Walaupun ada yang memang betul-betul karena Allah.
ya. Kemudian kalau walaupun dia itu kelihatan cerita tentang masalah ilmu agama, akidah atau syariat, keilmuan dia itu kalau diajarkan bukan mengajarkan ilmu dalam kondisi yang baik, dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, tidak menyinggung orang yang nanti mendengarkan. Nah, ini banyak yang dalam menceritakan kebenaran itu menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu belum tentu ini orang-orang non muslim, bukan, malah saudara sendiri yang disakiti. Nah, inilah yang menjadikan saya juga berpikir kenapa seperti itu ya, padahal dalam ajaran kita itu kan menyakiti hati sesama muslim tidak boleh, tetapi saat ini sangat banyak sekali orang-orang Islam itu saling sakit menyakiti. Seperti itu. Jarang orang itu yang orang muslim disakiti, dia malah tersenyum mendoakan yang mendoakan yang menyakiti. Sangat jarang. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa sikap-sikap kita harus kita berikan yang terbaik dari sisi agama kita. Lemah lembut. Kenapa kamu lemah lembut? Kamu laki-laki kayak cewek, tersenyum aja digituin. Kelemah lembutan saya bukan karena kayak saya cewek. Saya mencoba menjalankan sunnah Rasul yang lemah lembut dan disuruh oleh Allah Ta'ala. Nah, itulah lillahi ta'ala, itu tauhid. Kalau mamanya diajak berantem, kenapa kamu diajak berantem nggak mau? Enggak, ini masalah ini bukan masalah hanya urusan berantem, tidak ada nyawa yang terancam di sini, nggak perlu diladeni. Siapa yang ngajak berantem? Itu saudara saya. Saudara saya itu maksudnya orang muslim. Nah, orang yang seperti ini sangat jarang sekali. Dan inilah yang menjadikan kendornya ketauhidan kita orang-orang muslim itu kepada Allah Ta'ala. Jadi saya mengajarkan bahwa nanti kalau tauhidnya kuat, iman kepada Allah Ta'ala kuat, ketakwaan pada Allah Ta'ala itu besar, banyak, nggak usah takut. Rizki itu pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita itu hanya cuma ikhtiar. Rizki itu nanti akan diberikan. Gimana cara memberikan? Allah nanti yang maha pandai, bukan kita. Nah, inilah tauhid itu sudah banyak hilang. Makanya banyak orang Islam membuka warung atau membuka apa harus ke orang pintar, ke kiai, biar laris. Yang dibacain apa? Kadang-kadang dibacain itu ayat-ayat Quran, ya 1000 dinar. Lah, itu petunjuknya bukan untuk laris, sebenarnya nggak ada, ya. Jadi ini harus kita ketahui bahwa hal-hal tersebut kita harus belajar bahwa kita tidak yakin kepada Allah jika yang dilakukan seperti itu tidak yakin kepada Allah Ta'ala. Dia hanya yakin pada orang pintar atau pada orang dalam tanda kutip kiai menurut mereka. Nah, ini bedanya. Nah, itulah salah satu tauhid. Luruskan betul-betul niat karena Allah Ta'ala. Dengan begitu semua akan diatur oleh Allah Ta'ala. Rezeki itu mana? Banyak, dari keluarga nanti bisa sakinah mawaddah warahmah, bisa kesehatan dari keluarga itu sendiri, keselamatan keluarga itu sendiri, dijaga dari orang-orang dolim. Iman kepada Allah itu sangat sulit karena kita masih menghamba pada dunia. Rezeki pengen besar, dunia. Ketakutan dengan istri itu dunia, padahal imam, ya. Kemudian takut hidupnya nggak bahagia, dunia. Apalagi banyak, semuanya itu dunia. Jarang yang serahkan sama Allah Ta'ala. Serahkan sama Allah Ta'ala, dia nyerahin keluarganya pada Allah, nggak taunya dia nggak kerja. Sama aja, itu bukan serahin sama Allah, itu nggak tanggung jawab. Lo kan gitu? Dia hanya pergi sholat, tapi nggak kerja. Ya itu ya salah. Nggak boleh seperti itu. Ya sholat itu kewajiban yang harus kita kerjakan dengan kekusukan, dengan banyak hal. Kerja itu juga tanggung jawab. Kalau punya istri, kalau punya anak, tanggung jawab. Jangan saya serahkan anak istri saya kepada Allah Ta'ala terus
nggak kerja gitu, nggak bisa kayak gitu. Itu kacau gitu. Dapat uang dari mana itu? Dapat uang dari mana? Nggak bisa, ya nggak bisa. Harus. Kemudian kalau sudah dikasih rezeki sama Allah Taala, jangan lupa disyukuri. Syukur itu tidak hanya mendapatkan rezeki, syukur itu setiap saat. Setiap saat, karena kita menggunakan hasil yang Allah titipkan kepada kita, itu disyukuri terus. Kita belanja itu disyukuri, bukan belanja seneng belanjanya, disyukuri karena kita bisa belanja itu atas nikmat yang dititipkan oleh Allah. Ya, tapi kebanyakan orang belanja itu wah bisa beli ini, bisa ini. Lah, ya jangan seperti itu. Nanti kalau ketemu sama orang yang belanja besar tapi santai, nggak pernah punya pikiran apa-apa, itu malu nanti. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Kenapa? Mbak taunya orang ini memang hidupnya betul-betul dicoba diletakkan pada sisi Allah Ta'ala. Setiap saat mohon ampun, setiap saat bersyukur, setiap saat bertasbih, memuji Allah Ta'ala, bekerja juga bekerja dengan yang baik dan semuanya. Itulah tahu. Saya juga senang. Ada murid saya yang dari Mataram, Mas Jai dari Jember. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadikan. Jadi murid kan nggak harus orang kaya ya Ustaz. Betul. Murid itu siapapun kalau memang beliau itu mau belajar ke arah tauhid, kuat kepada Allah Ta'ala, ya harus kita terima. Inilah yang sulit. Ini sulit, tetapi saya senang. Ya, saya senang karena niatnya sudah karena Allah. Dan saya mendengar katanya dari Mataram menuju ke Jogja ini naik sepeda motor. Salut. Bukan Harley tapi itu. Bukan apa? Bukan Harley. Bukan Harley. Bukan moge. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin, amin. Termasuk saya sendiri. Saya sendiri bicara ini yang saya takutkan adalah salah satu ayat yang ditakuti oleh para ustaz. Kabura matan indallahi yataqulu malah taf'alun. Ini ayat ini menakutkan. Iya. Tapi harus belajar. Artinya apa? Kemurkaan, kemarahan Allah amat dekat kepada orang yang memberikan nasihat tetapi dia tidak mengerjakan atau menjalankan. Nauzubillah. Kalau orang Jawa bilang jarkoni ya Cia. Termasuk takut Bisa mengajar tapi tidak bisa melakoni. Jarkoni. Iya, bisa mengajar, memberikan ilmunya, tapi tidak bisa memberikan, tidak bisa mengerjakan. Dan itu kita sebagai pendakwa harus hati-hati, harus beneran. Jadi tidak bisa kita asal ngomong tahu ilmunya, diberikan tapi tidak dijalankan. Begitu Ustaz. Siap. Makasih banyak Ustaz atas nasihatnya ini luar biasa ya. Dan kayaknya rezeki juga udah mulai datang nih. Bukan rezeki ini mie nih. Ini mie nih Ustaz. Mie ya. Ini mie ayam. Tapi yang jualan subscribernya kita. Namanya Mas Eko Supriyanto. Masya Allah. Kalau di Mataram ada juga Pak. Ada mie ayamnya Mas Sujai. Jangan lupa ya orang Mataram ya. Jangan lupa. Ya, oke. Baik Ustaz, terima kasih. Selamat menikmati mie-nya. Nanti MPH main-main ke Mataram. Oke, cocok. Setuju ya. Ya Uri. Makasih banyak Ustaz ya. Alhamdulillah. Ini jadi tukang mie juga di Mataram. Oke guys, alhamdulillah hari ini saya dan Abi Hasan dan Bang Jai lagi ada di Jogja juga. Bang Jack, Jack Mehmet ya. Oke, kita menikmati dulu makanan yang disediakan oleh Ustadz. Ya, ada mie ayam yang katanya ini kesenangan Ustadz. Subhanallah. Ya, kita akan lihat. Oh, tuh. Ini salah satu subscribe Ustadz Danu official channel ya. Jadi katanya ini beda banget mie ayamnya. Nggak tahu bedanya di mana. Kita cobain aja dulu. Rasa rendang. Ya. Oke. Beda banget. Oke, selamat menikmati semuanya sedulur. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Sujai, terima kasih banyak sudah sharing di channel ini. Mudah-mudahan berkah
Dan mie ayamnya di Mataram menjadi nomor 1. Supaya bisa segera ibadah haji. Bisa umroh ke tanah suci. Jangan lupa sama Samawi. Jangan lupa sama saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.